Dan ini nih ngomongin tentang dari mana sih inspirasi genetic algorithm, seperti itu ya. Dan kita lihat dulu sejarah perkembangannya GA itu dapat dari mana sih gitu. Jadi ada ilmuwan ini namanya John Holland, dia kerja untuk melihat sistem saraf gitu ya, sistem saraf dan cara adaptasi manusia gitu. Terus di situ akhirnya dia menemukan bahwa ternyata dengan beradaptasi di kehidupan gitu manusia, proses adaptasinya ini dapat kita ambil untuk menyelesaikan suatu masalah. Dan dia akhirnya buat buku tentang adaptasi in natural and artificial systems. Seperti itu kira-kiranya. Dan kemudian dari proses adaptasi itu ternyata permainan genetika itu juga penting gitu ya. Dan dapat digunakan sebagai optimisasi gitu. Ternyata bisa tidak hanya di ilmu biologi gitu, ternyata prosesnya dapat membuat kita menyelesaikan masalah. Nah, apa itu GA? GA adalah teknik pencarian, ya, search teknik yang digunakan dalam proses computing, dalam proses perhitungan gitu ya, untuk mencari nilai asli ataupun perkiraan dari sebuah solusi. Di mana di proses optimisasi ataupun di proses pencarian suatu nilai. Nilai apa? Nilai minimum atau nilai maksimum ataupun kombinasi. Seperti itu. Dan GA ini adalah sebuah global search, di mana mungkin awalnya kurvanya akan tidak langsung ke nilai optimalnya gitu ya. Ada beberapa puncak yang tingginya berbeda misalnya. Tapi dengan adanya GA mungkin si solusi ini dari hasil populasi yang GA buat akan menuju ke lokal optima dulu, baru nanti menuju ke satu buah global optima. Dan GA ini termasuk di kelas algoritma evolusi. Jadi dia algoritma yang terinspirasi dari evolusi biologi. Seperti apa? Seperti mutasi, seleksi, terus rekombinasi, seperti itu. Dan GA ini evolusinya bermula dari membuat populasi dulu. Membuat populasi dulu secara random, dan populasi kan artinya banyak ya membernya gitu. Setiap member ini namanya individual gitu. Dan dari populasi ini gitu nanti fitness dari setiap individual akan dihitung gitu. Dari fitness yang sudah dihitung dipilih mana individual dengan fitness tertinggi. Fitness itu apa? Fitness bisa jadi adalah objective function dari permasalahan yang kita ingin selesaikan. Fitness adalah fungsi tujuan dari permasalahan yang akan kita selesaikan. Apa bentuk fitness? Bisa maksimum, bisa minimum, seperti itu. Atau bisa juga multi-objektif, tidak hanya satu yang dicari, bukan sebuah nilai minimum, ya kan? Bukan sebuah nilai maksimum, tapi perpaduan antara dua buah nilai. Nah, permasalahan seperti ini akan kita sebut sebagai multi-objektif. Nah, terus kemudian apa itu GA? Lagi di sini nanti populasi yang tadi sudah dibuat akan dihitung ya kan, dihitung dan akan melalui proses iterasi hingga apa? Hingga fungsi objektifnya nanti terpenuhi. Namun ada suatu kondisi bila ternyata sudah diiterasi 100 kali tapi tetap tidak ada hasilnya gitu. Hasilnya masih sama saja gitu, tidak apa ya namanya, tidak menuju konvergensinya gitu, tidak menuju suatu nilai yang optimal. Apa yang harus kita lakukan? Membatasi iterasi. Jadi kita kayak punya sense gitu, oh mungkin iterasi 100 saja lah cukup, kita anggap itu maksimal. Akhirnya nanti solusinya apa? Bukan solusi terbaik, tapi approximation.
solusi perkiraan gitu ya. Apa yang akan kita ulang-ulang kalau kita membahas GA? Kata-kata individual, population, fitness, trait, and genome. Jadi individual itu tadi bagian dari sebuah populasi. Populasi adalah nilai vektor ya, bukan sebuah nilai saja, bukan satu, tapi vektor. Entah itu kolom, entah itu baris gitu ya. Nah, tergantung kita multi objektif apa single objektif. Kalau single objektif cuma apa namanya? Garis gitu. Cuma vektor maksud saya. Tapi kalau multi objektif bisa jadi dia array ya. Bukan hanya vektor, satu buah kolom atau satu buah garis, satu buah row gini, tapi bisa jadi dia dua buah vektor gitu, karena ada dua objektif yang akan kita cari. Terus kira-kiranya begitu, dan ini, yang penting itu genom ini gen gitu ya, gennya. Jadi satu buah individual itu biasanya kalau representasinya binari, dia akan terdiri dari beberapa digit gitu. Nah, digit-digit sebagai bitnya ini nih adalah gen, representasi gen dari individual. Jadi satu buah individual itu bisa terdiri dari beberapa genom. Tergantung nanti GA-nya ini pakai binary code atau real value atau pakai alfabet seperti itu. Basic genetic algorithm. Nah, sekarang bagaimana sih kita merepresentasikan adaptasi genetikanya tadi itu ke sebuah algoritma? Caranya adalah kita bisa memulainya dengan sebuah populasi yang besar, dibuat secara random, sesuai dengan solusi yang akan kita cari. Gimana tuh maksudnya sesuai dengan solusi yang akan kita cari? Ya, populasinya itu harus berukuran sesuai dengan berapa solusi yang akan kita cari. Ya tadi itu, misalnya ternyata 2 yang kita cari, berarti akan ada populasi itu ukurannya 2 vektor, seperti itu. Tentang berapa panjang populasinya, itu tergantung dari kita. Mau buat 10, 20 gitu, dikali dengan jumlah solusi yang akan dicari. Kemudian kita akan melakukan proses iterasi yang berulang-ulang untuk mengevaluasi nilai dari tiap individual dalam populasi tadi dan melakukan secara probabilistik pemilihan solusi terbaiknya apa gitu. Dan akhirnya nanti kita bisa mengenerate populasi baru. Jadi kita mengupdate populasi yang sudah kita buat tadi sebelumnya. Dengan proses seperti ini ada pemilihan mana solusi terbaik, itu yang di-keep dan yang lainnya di-update gitu. Berulang-ulang dan akhirnya setelah fungsi tujuannya tadi terpenuhi, maka kita akan dapatkan solusi optimalnya. Nah, kalau ini adalah contoh ketika max one problem. Ada sebuah fungsi di mana dia mau mencari nilai maksimum dari sebuah string biner. Maksudnya apa string biner? String biner maksudnya adalah sebuah baris gitu ya, yang terdiri dari beberapa digit. Nah, nilainya biner kan 0 atau 1, 0 atau 1. Nah, ini adalah suatu proses, fungsi objektifnya adalah mencari nilai maksimum yang bisa didapat dari string ini, gitu. Berarti kan nilai maksimumnya pasti ketika nilainya semuanya 1, ya enggak? 1, 1, 1. Misalnya kita punya 4 digit. 4 digit string binary. Ketika 4 digit berarti kan kombinasinya antara 0000, 1111 yang maksimum, atau 0101 seperti itu. Nah, yang ini fungsi tujuannya adalah mencari nilai maksimumnya. Sehingga kalau kita lihat biasa gitu, ini adalah permasalahan yang gampang gitu kan ya, trivial, very very easy. Nah, tapi ketika kita aplikasikan GA, maka kita harus nanti melakukan encoding nilai itu, nilai si string binary ini, agar bisa mendapatkan solusi dengan GA.
Jadi, ketika tadi kita sudah tahu ternyata permasalahannya adalah string binary. String binary itu direpresentasikan sebagai sebuah individual. Nah, tapi karena sudah bentuknya adalah binary digits, ya sudah, berarti sudah terencode secara natural. Nah, kita habis itu apa yang kita lakukan setelah kita punya individual? Kita hitung fitness-nya, ya kan? Kita hitung fitness-nya, dan kemudian bagaimana cara memproses fitness? Kan kita karena harus mengenerate populasi, tentu kita tidak berjalan dengan populasi yang hanya terdiri dari satu individu saja. Maka kita harus membuat random string sebanyak n. Kita buat calon solusinya itu tentu nggak dari satu calon kan, kalau satu calon ya otomatis menang dia gitu. Kita harus buat dari beberapa calon. Nah, beberapa calon individu ini terserah kita mau generate berapa. Kalau ini ukurannya adalah 10 dikali 6, seperti itu ya. Nah, di sini 10-nya itu tadi ternyata adalah nilai dari nilai digit yang ada di individu. 6 adalah nilai individu yang ada di populasi, seperti itu. Nah, kalau ini contohnya adalah sebagai kayak kalau kita lagi mengundi pakai koin gitu ya, sebanyak 60 kali, ternyata initial population yang bisa didapatkan adalah ini, S1, S2, S3, hingga S6, dengan kombinasi 1010 dari 10 digit string binary tadi. Fitness functionnya berapa? Nah, kalau di sini ya, hanya untuk contoh ini, cara menghitung fitness function adalah tinggal mentotal individu. Kenapa ini angkanya 7? Karena ada 7 buah 1 gitu ya. 1 kali 7. Kenapa ini ada 5? Karena ada 5 kali 1. Seperti itu. Dan ini hanya untuk contoh ini ya. Fitnessnya itu nanti bisa berubah-ubah. Maksudnya kenapa berubah? Ya tergantung si pembuat coding gitu ya. Jadi tergantung algoritmanya. Nah, yang jelas kita harus menghitung nilai fitnessnya. Dan nilai fitnessnya itu yang harus dihitung adalah dari masing-masing individu. Seperti itu. Nah, setelah kita menghitung nilai individunya tadi, nilai fitness dari tiap individu, sekarang kita lihat mana individu yang memberikan nilai fitness terbaik gitu ya. Nah, bagaimana caranya untuk memilih ini? Memilih bisa kita juga bisa kita lakukan dengan melihat nilai fitnessnya berdasarkan total seluruh populasi. Akhirnya kita tahu kan persentase dia di dalam populasi ini berapa gitu, seberapa dominan dia, seberapa dominan fitness function yang bisa dia hasilkan dibandingkan dengan total populasinya. Nah, ini salah satu caranya dengan random wheel ya, random wheel. Dan di sini dia, ini tadi saya bilang bahwa nilai fitness sebuah individu dibagikan dengan total dari populasi gitu. Total dari semua member individu itu di dalam suatu populasi. Akhirnya nanti kita bisa dapatkan berapa persen dia dominan di antara populasi tersebut. Dan nilai persentase dominannya mereka ini, sebuah individu ini, bernilai nilai probabilitasnya gitu. Dan nanti akhirnya kalau misalnya probability-nya berapa gitu ya, kan ini berarti totalnya adalah 100. Semakin besar nilai ini, maka semakin besar bagian dia di dalam suatu siklus ini gitu. Nah, setelah kita tahu nilai probabilitasnya tadi, akhirnya nanti kita bisa melakukan selection, kita bisa melakukan seleksi individu mana yang baik, individu mana yang tidak baik, seperti itu. Setelah kita tahu nanti individu mana yang baik, individu mana yang tidak baik gitu ya, akhirnya proses seleksi itu membuat kita mengupdate sementara kondisi populasi. Mengupdate sementara kondisi populasi. Kemudian apa yang kita lakukan? Kita bisa melakukan yang namanya mutasi. Nah,
crossover ini atau istilahnya dengan nama crossover. Akhirnya, setelah kita sudah mengupdate populasi sebelumnya tadi, kita bisa menentukan berapa bagian nih dari keseluruhan individu ini yang bisa dimutasi gitu. Bagaimana caranya? Kita harus menentukan sebuah parameter memang. Misalnya 0,6 seperti itu agar kita nanti membandingkan probabilitas yang sudah dibuat itu dengan nilai 0,6 ini. Bila nilainya lebih dari 0,6 atau kurang dari 0,6, si status si string ini, bagian dari string ini bisa dimutasi atau tidak gitu. Nah, ini ketika sebelum mutasi, dia posisinya seperti ini. Dan setelah mutasi nanti ada beberapa bagian saja yang akan berubah gitu dari keseluruhan kondisi individu. Kalau di sini 110 di sini ya, dari sebelah kiri, digit ketiga sampai kelima akan berubah menjadi 101. Yang di sini ya akan berubah menjadi 110. Bagaimana cara merubahnya? Secara random. Nah, di sini mutasi lagi, ini ngomongin tentang mutasi lagi masih. Kalau yang tadi ini kan, kalau ini tadi crossover. Jadi kalau crossover ini harus saya kebalik gitu ya. Kalau yang ini bukan random, tapi kita lihat before crossover. Jadi crossover itu ya kayak namanya ya, nyebrang gitu. Nah, ada dua individu, S1, S2. Dan kita memang benar tadi sudah harus menentukan nanti hanya ada beberapa bagian saja yang bisa di crossover. Nah, ketika kita sudah menentukan ternyata digit kedua sampai kelima yang harus di crossover di sini, maka di individu kedua pun harus di digit 2 ke 5. Akhirnya apa yang terjadi? Sebelum crossover seperti ini, setelah crossover nanti dia akan yang biru menjadi yang merah menjadi yang biru. Seperti namanya, silang gitu ya. Penyeberangan silang, ya seperti itulah. Nah, habis itu baru yang namanya mutasi. Yang mutasi ini yang maksudnya jadi random. Dan di sini mutasi yang random ini adalah dengan kita menentukan nanti berapa persen dari string itu yang harus dimutasi gitu. Jadi kita nanti akan menentukan satu parameter lagi gitu, parameter lain lagi. Nah, kalau sini contohnya adalah 0,1. Berarti 0,1 itu maksudnya apa? 0,1 bagian dari keseluruhan string. Jadi kurang lebih hanya ada ini misalnya ada 10, ada 1 yang harus berubah gitu ya. Nah, kalau di sini contohnya beda-beda ya. Di sini awalnya cuma bagian ini, yang 1 dia berubah jadi 0. Kalau di sini ternyata karena random tadi, maka kadang ada yang 1, kadang ada yang 2 yang harus diubah gitu ya. Di sini 0 dan 1 nilainya berubah jadi 1 dan 0. Kenapa nggak ini nggak 1 gitu ya? Karena tadi perubahan nilai ininya pun tergantung dari random number yang kita generate gitu. Nah, ini proses mutasi di mana kalau di sini contohnya ada 6 individu yang harus dimutasi dan banyaknya bit yang harus dimutasi itu antara 1 dan 2 gitu ya. Nah, kemudian setelah kita selesai dengan crossover, kita selesai dengan yang namanya mutasi tadi, apalagi yang harus kita lakukan? Kita harus melakukan iterasi tentunya. Kita mengecek setelah kita lakukan crossover dan mutasi tadi, fitnessnya sekarang berapa gitu. Awalnya fitnessnya itu nilainya adalah 34 tadi ya. Gimana cara menghitung nilai fitness yang 34? Nilai fitness adalah suatu nilai dari populasi, ya kan? Nah, nilai fitness populasi tadi, ini kan sudah ada 6 individu dalam sebuah populasi. Berarti nilai fitness totalnya berapa gitu ya? Tambahkan saja nilai fitness masing-masing individu itu.
Kalau ini ditambah, maka hasilnya adalah 12 tambah 11 tambah 11, 34 gitu. Namun, setelah proses seleksi, setelah habis itu diupdate ya kan, habis itu ada proses crossover, kemudian kita akan dapatkan lagi update-nya, update nilai ini. Maka sekarang kalau dihitung nilai fitness yang after mutating ini, dia akan bernilai 37. Berarti apa? Dia lebih besar nilai fitnessnya daripada si sebelumnya gitu ya. Yang awal tadi, populasi awal nilai fitnessnya 34, sekarang 37. Berarti ada improvement sebesar 9%. Apakah ini baik? Tentu baik, baik buruknya tergantung dengan fungsi tujuannya apa. Karena ini tadi aplikasinya adalah di Max One problem ya kan? Artinya apa? Semakin besar, semakin baik. Nah, karena semakin besar, semakin baik, berarti ini kan artinya baik. Berarti nilai populasi yang sudah diupdate setelah mutasi tadi harus disimpan untuk iterasi selanjutnya. Jadi seperti itu. Dan akhirnya apa yang harus dilakukan? Looping iterasinya hingga nanti memenuhi stopping kriterianya. Seperti itu. Nah, kalau kita lihat